kemudian add underscore lokal dan seterusnya. Nah, di sini ada add maintain store database. Selanjutnya lah di sini ada saya ingin membuat DB connection. Ini saya pakai MySQL. Kemudian DB hostnya 127 apa titik 0 titik 0 titik 1, kemudian DB portnya 3306. Kemudian databasenya deteksi air dengan username root dan passwordnya kosong. Nah, memakai model API yang ada di link tersebut. Dan berikut session driver, kemudian ada get prefix dan selanjutnya. Kemudian ada web.php. Nah, yang ini adalah ketika membuka halaman utama akan diarahkan ke root prediction.index. Kemudian yang ini mengambil semua root yang ada di prediction controller kecuali edit dan update. Nah, untuk selanjutnya ini ada prediction controller. Nah, yang kelas pertama ini function untuk menampilkan daftar prediksi. Kemudian dengan pagination 10 data per halaman. Kemudian prediction lets. Yang ini function untuk menampilkan form upload foto. Kemudian dengan view prediction create. Lalu public function ini jika terjadi error tampilan apa, yang pertama ada foto yang harus diupload, kemudian ada file harus berupa gambar, kemudian ini ada ukuran gambar maksimal 500 MB. Nah, yang ini yang try ini cek apakah API URL sudah dikonfigurasi apa belum, kemudian API URL UNV ini API URL UNV. Nah, ini ambil URL API dari konfigurasi, kemudian diperiksa apakah URL API sudah dikonfigurasi. Jika tidak dikonfigurasi, tampilan pesan maka akan error. Nah, kemudian ini ada simpan file ke storage. Kemudian ini mengatur nama file dengan timestamp untuk menghindari duplikasi. Kemudian store path ini untuk simpan file ke lokasi. Kemudian log info ini untuk membuat log informasi tentang file yang akan dikirim ke API. Nah, selanjutnya, nah ini kirim ke API untuk prediksi, yaitu dengan respons HTTP dan sebagainya. Kemudian yang log bawahnya ini membuat log informasi tentang respon API. Yang sebelah sini. Nah, yang sini kemudian proses hasil prediksi. Kemudian if ini untuk jika prediksi kelas 0 maka dianggap sebagai gagal upload. Kemudian storage disk public delete ini adalah foto tidak sesuai. Nah, kemudian ini prediction untuk menyimpan hasil ke database hanya jika berhasil.
Nah, ini kemudian retur, tampilan pesan error, pesan sukses, terus hasilnya sukses, deteksi berhasil dilakukan. Kemudian hapus file jika API gagal. Nah, ini menampilkan error gagal melakukan prediksi. Silahkan coba lagi. Nah, yang file ini jika terjadi error, tampilan pesan error. Kemudian yang bawahnya hapus file jika terjadi error yang ini. Kemudian yang selanjutnya public function. Function untuk menampilkan detail prediksi. Kemudian yang bawahnya pindah pindah ke view prediction .show. Kemudian public ini lagi function untuk menghapus data prediksi. Storage menghapus file gambar. Kemudian prediction delete untuk hapus record dari database. Nah, return yang ini redirect ke halaman daftar prediksi dengan pesan sukses. Ini maka akan outputnya data prediksi berhasil dihapus atau sukses. Nah, kemudian untuk private function untuk memproses hasil prediksi dari API. Kemudian yang ini ambil prediksi kelas dari data API. Kemudian switch ini untuk menentukan kualitas air berdasarkan prediksi kelas. Jadi kelasnya ada 3 kelas, yaitu bersih, keruh, kotor. Kemudian ada foto tidak sesuai. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah, yang file ini view untuk menampilkan daftar prediksi kualitas air. Yang ini extend layout apps menggunakan layout utama aplikasi, kemudian selanjutnya judul halaman. Yang ini kemudian section adalah isi halaman. Nah, div class yang pertama ini header ya. Ini untuk riwayat deteksi kualitas air, kemudian total, kemudian ada deteksi baru. Nah, kemudian ini statistik ringkas yang prediction jika jika ada prediksi tampilan statistik. Nah, ini menampilkan total prediksi dengan kelas 0. Ini ada kelas 0 maka air bersih. Kemudian kelas 1 maka outputnya air keruh. Yang kelas 2 maka outputnya air kotor. Dan yang ketiga foto tidak sesuai. Nah, selanjutnya ada view toggle. Ya, di file ini jika ada prediksi tampilan tombol untuk mengubah tampilan antara grid dan list. Nah, ini ada inputan. Inputan ini berguna untuk tampilan grid. Kemudian ini ada tampilan grid view. Kemudian yang ini list view. Nah, kemudian di flash yang selanjutnya, yang small ini menampilkan informasi jumlah hasil yang ditampilkan. Yang ini. Kemudian selanjutnya ada grid view. Nah, yang forage ini menggunakan loop untuk menampilkan setiap prediksi dalam bentuk card. Sini ada tampilan-tampilan, kemudian prediksi water quality level,
kemudian menampilkan ID kelas. Ini menampilkan apa tanggal, ya, tanggal pembuatan prediksi, kemudian menampilkan selisih waktu antara pembuatan prediksi dan saat ini. Nah, selanjutnya yang ini tombol untuk melihat detail prediksi. Nah, selanjutnya ada list view. List view ini adalah yang kelas di flash table responsif. Ini menampilkan yang tabel kelas tabel hover ini untuk menampilkan daftar prediksi dalam bentuk tabel. Nah, ini ada status, ID, preview, status, kelas, tanggal, aksi. Kemudian forage ini untuk menggunakan loop untuk menampilkan setiap prediksi dalam bentuk tabel. Ini. Sini ada beberapa kelas, kita skip aja. Nah, ini ada pagination, yaitu div class dengan else. Kemudian ada empty state, yaitu belum ada riwayat deteksi. Kemudian yang selanjutnya ada mulai deteksi. Pertama Anda dengan mengupload foto air. Nah, ini untuk memulai mendeteksi. Nah, selanjutnya model model konfirmasi hapus. Itu berarti konfirmasi akan menghapus. Kemudian yakini kemudian ini diyakinkan lagi, yakin ingin menghapus. Nah, ini kita lanjut modal preview. Ini ada preview gambar ID, kemudian selanjutnya. Nah, di sini ada section script. Kemudian di bawahnya ada maaf. Mana tadi? Nah, di sini ada dokumen ini untuk JavaScript untuk mengelola tampilan grid dan list serta model konfirmasi hapus. Yang pada bagian ini. Kemudian yang ini view mode toggle. Kemudian yang ini list view toggle. Kemudian yang bawahnya load save view mode. Kemudian ada auto hide alert. Nah, di sini ada single delete function. Ini ada show image model. Kemudian ada lazy loading untuk gambar. Nah, di sini ada style CSS-nya.
Ini ada beberapa yang lazy before, kemudian ya kita lanjut ke apa namanya, show PHP. Nah, di file ini adalah view untuk menampilkan hasil deteksi kualitas air. Yang pertama ini ada extend, ini gunanya untuk menggunakan layout utama aplikasi. Nah, kemudian ada section title hasil deteksi. Ini menggunakan layout utama dalam aplikasi. Kemudian ini ada hasil deteksi, yaitu maaf, yang ini deteksi untuk judul halaman, kemudian yang ini isi halaman atau konten. Nah, di sini tertulis yang ini untuk hasil deteksi kualitas air. Kemudian ada gambar yang dianalisis. Nah, ini ada gambar, kemudian ada hasil analisis, maka outputnya hasil analisis. Kemudian, nah ini ada kelas prediksi juga. Nah, kemudian ada interpretasi, interpretasi. Nah, ini ada info tambahan, informasi tambahan, kemudian outputnya tanggal, ID prediksi, kemudian status, ada deteksi baru. Ya, tadi sudah, kemudian, oh ya, yang terakhir ini ada grid blade. Nah, di file ini untuk view untuk upload foto air. Jadi file ini untuk mengupload air, foto air. Yang pertama ini function ini untuk menggunakan layout utama aplikasi, kemudian upload foto air menggunakan layout utama judul ini judul halaman, maaf. Kemudian ini ada isi halaman. Nah, di sini ada upload foto untuk deteksi kualitas air. Kemudian ini ada petunjuk upload. Ini ada pastikan foto menampilkan air dengan jelas, gunakan pencahayaan yang cukup. Kemudian format yang didukung JPEG, PNG, JPG. Kemudian ukuran maksimalnya 50 MB. Karena datanya cukup terbatas. Nah, ini kemudian ada label class form ini untuk pilih foto air. Kemudian klik atau seret foto ke sini. Formatnya tadi sudah maksimal 50 MB. Nah, kemudian ini ada preview gambar. Selanjutnya perhatian pastikan foto menampilkan air dengan jelas. Jika foto tidak sesuai, sistem akan menolak upload. Jadi jika foto air tidak sesuai, maka akan menolak. Kemudian diarahkan ke ganti gambar dan mulai deteksi lagi. Dan ini bisa apa namanya, kembali ke riwayat untuk melihat deteksi hasil air yang sudah dideteksi. Nah, yang ini hasil yang mungkin ini untuk air bersih ini kelasnya 1, kemudian yang kelas 2 air kotor, kemudian yang kelas 0 ini tidak sesuai. Nah, akan ditolak. Nah, kemudian ini JavaScript untuk mengena, menangani upload foto, preview, dan validasi. Ini untuk upload foto, terus kemudian upload area, terus kemudian foto, image preview, dan sebagainya. Nah, kemudian klik to upload, maka akan
mengupload, kemudian di drag and drop functionality. Nah, kemudian yang ini upload area add event list listener ini untuk fungsi untuk menangani drop. Nah, di sini ada beberapa. Nah, ini ada file input change, auto input. Ini ada function juga, kemudian validasi file type, validasi file size 2 MB, kemudian show preview. Nah, di sini ada scroll to preview, kemudian ada remove existing alerts, kemudian ada create new alert, kemudian ada insert after form, itu mengupload form, kemudian ada auto remove after 5 detik. Jadi setelah 5 detik itu auto menghapus. Kemudian ada form submission wait loading stats. Nah, ini ada show loading stats, kemudian ada show processing message atau pesan. Dan ini ada prevent from resubmission. Nah, ini ada style CSS-nya seperti tadi. Nah, kemudian habis ini saya akan menjelaskan tentang cara menjalankan aplikasinya yang sudah saya rangkum di laporan. Nah, kemudian langkah selanjutnya aku akan menjalankan aplikasinya. Nah, sebelum menjalankan aplikasinya, kita menjalankan Laragon terlebih dahulu atau XMPP ya. Nah, ketika sudah dijalankan, kemudian kita cek IP config kita. Nah, di sini ada 192.168.1 terus kemudian 65. Nah, kemudian kita pakai PHP Artisan Serve untuk menjalankan aplikasinya. Nanti kita tinggal CTRL klik saja, kemudian open. Nah, di sini ada beberapa deteksi ya, yang sudah saya deteksi. Kita langsung mulai saja. Nah, di sini ada maaf, ada upload foto untuk deteksi kualitas air. Nah, ini ada pastikan foto menampilkan air dengan jelas. Kemudian gunakan pencahayaan yang cukup. Kemudian ada format yang didukung JPEG, PNG, dan JPG. Ukuran maksimalnya 50 MB. Nah, kita mulai deteksi. Kita contoh air bersih dulu. Nah, di sini outputnya ini gambarnya air bersih, kelas prediksinya 0, 0 berarti intinya bersih, kemudian hasilnya air terdeteksi dalam kondisi bersih. Air ini kemungkinan aman untuk digunakan. Nah, ini ada informasi tambahan seperti saya mengupload jam sekian, ID prediksi, kemudian statusnya air bersih. Nah, kemudian kalau mau prediksi lagi tinggal deteksi baru, kemudian lagi kita coba air eh, kita coba air keruh. Nah, di sini ada hasil air keruh, kelas prediksinya 1 berarti air keruh. Kemudian ini ada air terdeteksi dalam kondisi keruh, sebaiknya lakukan penyaringan atau pemeriksaan lanjutan. Jadi jika apa namanya mau dikonsumsi, sebaiknya lakukan penyaringan atau pemeriksaan lanjutan. Ini ada informasi tambahan seperti tadi. Nah, kemudian kalau mau menghapus riwayat, tinggal hapus ini.
Nah, ini ada beberapa riwayat yang saya sudah jalankan. Misal mau menghapus ini, tinggal hapus juga. Di sini juga ada tombol list menampilkan seperti tadi. Ini bisa dilihat di sini aksi. Nah, ini ada air keruh. Yang air kotor coba kita deteksi. Nah, yang ini adalah menghasilkan air kotor. Pas prediksinya 2 juga air. Kemudian air terdeteksi dalam kondisi kotor tidak disarankan untuk digunakan langsung. Kemudian kita cek riwayat lagi. Ini seperti yang tadi, 3 air bersih, kemudian 3 air keruh, kemudian 4 air kotor, 0 foto tidak sesuai. 3 air bersih itu maksudnya ini ada 3 air bersih yang saya inputkan, kemudian ada 3 air keruh, ini 3 air keruh, dan ada 4 air kotor, ada 4 air kotor, dan foto tidak sesuai. Ini belum saya input. Nah, itu saja lab kami jika dijalankan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan laporan pembuatan produk, yaitu penjelasan fast API dengan requirements Python 3.11 dan Miniconda. Ini opsional aja. Kemudian jika sudah membuat virtual environment dalam directory yang baru diklon, ketik perintah berikut dalam terminal. Sini saya ngeklon di link ini. Nah, untuk menjalankan dalam lokal, setelah install requirement, ketik perintah berikut fast API devmain.py. Nah, penjelasannya ada di sini. Model pet menyimpan pet model yang disimpan. Di sini sudah menyediakan 2 model, MobileNet dan CNN biasa. Kemudian ada class name, kemudian startup event, kemudian ada recruit, kemudian predict image endpoint. Nah, yang kedua ada image classifier.py menggunakan kelas image classifier. Berikut metode function dalam kelas yang digunakan, yaitu init. Ini konstruksi menyimpan model patch dan daftar kelas. Kemudian ada load model. Ini private untuk mengakses model dari patch yang diberikan. Kemudian ada preprocess image. Metode private untuk mempersiapkan gambar supaya model bisa memprediksi lebih akurat. Kemudian ada predict, metode public untuk melakukan prediksi terhadap gambar yang dikirim dari function predict image endpoint. Di dalam function sudah melakukan pemanggilan preprocess image. Dataset yang digunakan di sini. Ini berupa zip. Nah, kemudian Weather Computer Vision Project Dataset untuk disediakan oleh RoboFlow menyediakan 3 kelas. Itu tadi kelas bersih, kotor, dan keruh. Ini ada clean dirty water dataset. Nah, ini ada beberapa sampel dataset. Ini bersih, ini kotor, dan ini keruh. Model yang digunakan ada MobileNet keras menggunakan base model dari model MobileNet. Teknik yang digunakan transfer learning. Kenapa? Karena metode ini sangat efektif karena menghemat waktu komputasi secara drastis, membutuhkan data jauh lebih sedikit. Arsitektur yang digunakan ini inputnya saya 160 163. Kemudian ada analog sederhana buat arsitektur. Kamu punya sebuah gambar air dan mau tanya ke robot apakah ini boleh diminum. Ini ada beberapa robot. Nah, di sini ada dokumen web
App Weather Detector yang tadi migration digunakan untuk membuat dan mengatur struktur tabel di database. Kemudian ada model berfungsi sebagai jembatan antara controller dan database, tempat logika data disimpan. Kemudian controller mengatur alur data antara model dan tampilan. Kemudian ada view bertugas menampilkan halaman ke pengguna, menampilkan data dikirim dari controller. Kemudian ada route menghubungkan URL yang diakses pengguna dengan fungsi di controller yang sesuai. Software yang dibutuhkan tadi XMPP, bisa Laragon, kemudian download Composer, kemudian PHP, ada Node.js, dan text editor atau Visual Code. Nah, langkah-langkah setupnya tadi sudah saya berikan. Ini ada setelah create database, ubah env, buka terminal, dan jalankan perintah berikut. Ini yang seperti tadi, PHP Artisan Key Generate. Selanjutnya, setelah semua berhasil jalankan perintah, PHP Artisan Set, buka browser localhost URL localhost 8000. Itu tadi laporan pembuatan produknya dan juga bisa diakses di HP juga. Kalau akses lewat HP itu perintahnya eh, akses HP, perintahnya http kemudian slash ini slash kemudian 192.168 ini servernya 008.000 biasanya. Nah, ini bisa akses di HP. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Ini nanti bisa diakses lewat HP. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.